1881 pilihan 31. Apa yang diinginkan kota Lengse? Apakah ada hal lain yang ingin disembunyikan Leng Xicheng selain perceraian? Semakin dia melamar, dia semakin takut dan menelepon Leng Xicheng. Tentu saja, tidak ada keraguan bahwa Wei Yai sedang sibuk. Apa yang terjadi? Dia selalu merasa bahwa ada sesuatu yang lepas dari kendalinya dan menjadi tidak terduga. Tetapi tidak peduli yang mana, satu-satunya yang dia tahu adalah bahwa Gu Qingqing adalah satu-satunya kelompok yang kurang beruntung antara orang-orang ini dan satu-satunya korban. Dia sekali lagi menelepon Gu Qingqing dan penjaga keamanan masih dengan cemas mencegahnya masuk. Ia tiba-tiba teringat sesuatu dan segera kembali ke mobil dan memerintahkan sopir untuk mengemudi. Kembali. Tidak, pergilah ke keluarga Su. Petik 2. Sopir itu pun segera memutar setir dan melaju kembali. Gu Qingqing tidak bisa melihatnya, Leng Xicheng tidak bisa melihatnya, jadi keluarga Su seharusnya mengetahui hal-hal ini. Ni Zining terus mendesak sopirnya untuk melaju kencang di sepanjang jalan. Petik 2. Sopir itu hanya bisa berkata, "Aku sudah berada di ambang batas kecepatan. Saya mencoba." Petik 2. Ni Zining tidak berbicara, tetapi mengerutkan kening. Dia terus melihat pemandangan di luar jendela dan ingin segera terbang ke rumah Su. Setelah menunggu keluarga Su, 1 jam kemudian, dia langsung membuka pintu dan melompat sebelum mobil berhenti. Tidak lama kemudian, ada pelayan di dalam keluarga Su yang membuka pintu. "Apa yang kamu terburu-buru?" Petik 2. Begitu pintunya terbuka, Ni Zining terkejut. "Tuan Ni, apa yang terjadi?" Ni Zining langsung bertanya, "Di mana Su Zijin?" Pelayan itu berkata, "Nona kedua pergi ke rumahmu." Ni Zining langsung kembali tanpa menunggu dia selesai berbicara, langsung menyuruh sopir lagi untuk mengantarkan ke rumah. Begitu keluar dari mobil, belum masuk ke dalam rumah, dari jauh terdengar suara tawa di dalam. Ia maju 2 langkah, membantingnya. Begitu pintu terbuka, langsung melihat ayah dan ibu yang ada di dalam. Ada juga Su Zijin dan orang-orang terdekatnya yang duduk di sebelah orang tua mereka. Begitu melihatnya kembali, beberapa orang di rumah segera menoleh dan melihatnya sambil tersenyum. Su Zijin yang pertama berdiri dan tersenyum, "Zining, kamu sudah kembali." Zhen Xiaoya juga tersenyum dan menyimpan album foto itu. "Kami baru saja melihat foto kamu dan Vienes ketika masih kecil. Salah satunya adalah kamu yang mengenakan rok dan kuncir rambut. Kamu mau ikut?" Ni Zining tidak menjawab, hanya menatap Su Zijin dengan serius. Kepalanya sedikit berkeringat karena gugup dan berlari gila-gilaan. Zhen Xiaoya samar-samar merasa ada yang salah. "Kau pergi kemana?" Kepalanya berkeringat, cepat melepas sepatunya, mengganti pakaiannya, dan bereskan. Petik 2. Dia bangkit dan ingin menarik Ni Zining pergi. Ni Zining hanya menggelengkan kepalanya dan menatap Su Zijin. "Zijin, ada yang ingin aku tanyakan padamu." Raut wajah Su Zijin seketika berubah sedikit. Bukan hanya dirinya sendiri, ekspresi semua orang di ruang tamu berubah. Zhen Xiaoya segera datang untuk menyelesaikan masalahnya, dia masih memegang tangannya dan ingin menyeretnya ke atas. "Ngomong-ngomong, bukankah hari ini kamu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan? Bagaimana keadaannya?" Petik 2. Ni Zining dengan lembut menghempaskan tangan ibunya dan berkata, "Aku pergi ke rumah sakit hari ini, tapi aku tidak pergi ke pemeriksaan. Aku pergi ke ortopedi, dan selain kalian, aku juga melihat seseorang." Petik 2. 1882 pilihan 32. Beberapa orang di keluarga Su tahu siapa orang itu. Wajahnya sedikit berubah. Meskipun Zhen Xiaoya dan Ni Size belum pernah ke sana, mereka mungkin bisa menebak identitas orang itu. Putranya dan Su Zijin akan segera menikah. Mereka tidak ingin hal baik ini terjadi lagi. Kali ini, Ni Size juga berkata, "Zining, apakah kamu sedikit lelah? Naik dan berganti pakaian sebelum turun, tidak nyaman mengenakan mantel di rumah." Petik 2. Zhen Xiaoya juga segera mengerti dan menjahitkan mata pada pelayan di sebelahnya. Pelayan itu mengerti dan segera menarik lengan Ni Zining dari kiri ke kanan dan membawanya ke atas. Dan kali ini, Ni Zining tidak mendengarkan siapapun. Dia sekali lagi melepaskan belenggu pelayan dan menatap Su Zijin secara langsung. Petik 2. "Oke, aku bisa naik, tapi aku masih ingin mengatakan sesuatu kepada Zijin. Jika aku merasa makanan ini tidak bagus di sini, apa yang aku katakan di depan ibu dan ayah, kita akan naik ke atas."
Petik 2. Su Zijin berdiri sambil bersandar di sofa. Oke, aku akan naik padamu. Zining, kamu adalah seorang pria sejati. Aku hanya berharap kamu tidak mudah menyesali janji yang kamu buat. Petik 2. Jelas, yang dia katakan adalah janji mereka untuk menikah. Ni Zining tidak berbicara, hanya sedikit mengernyit, tetapi masih mengangguk. Kedua orang itu tiba di ruangan di lantai atas. Su Zijin masuk terlebih dahulu. Ni Zining ada di belakangnya. Ketika mereka menutup pintu, terdengar suara klik, seperti drum kecil di hati mereka, menandakan bahwa sesuatu akan datang. Su Zijin sudah menebak apa yang ingin dia tanyakan. Ekspresinya masih sangat tenang. Ia menoleh untuk melihatnya. Jika ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Petik 2. Ni Zining juga meliriknya dengan tenang. Masalah Gu Qingqing, apakah kamu tahu? Benar saja, lagi untuk wanita itu. Meskipun dia mengatur sendiri serangkaian masalah ini, dia juga menebak bahwa Ni Zining seharusnya tidak duduk diam, tetapi dia benar-benar tidak mengira Ni Zining bisa begitu keterlaluan. Gu Qingqing pada akhirnya sangat baik, tetapi apapun yang dia lakukan dapat menyebabkan kegemparan di Ni Zining. Dia belum mengungkapkan berita palsu tentang kehamilan kakaknya. Jika dia mengetahui berita itu, bukankah dia akan putus asa dengannya? Bagaimana jika aku tahu? Bagaimana jika aku tidak tahu? Ekspresi mengejek Su Zijin membuatnya mengerutkan kening. Petik 2. Siapa dia? Dia adalah istri Leng Xicheng, dan aku adalah pertunanganmu. Anda bertanya kepada pertunangan saya tentang orang luar, apakah menurut Anda keterlaluan? Aku keterlaluan. Aku tidak akan berinisiatif membunuh orang lain. Ni Zining sangat marah. Dia awalnya berencana untuk menikah dengannya dan menjalani kehidupan dengan baik, tetapi dia sendiri yang melakukan hal-hal yang tidak dapat diterima di belakang untuk mengganggu pernikahannya dengan Leng Xicheng. Sepertinya Gu Qingqing tidak bahagia, ia bisa bahagia. Dulu kamu tidak suka dengan Gu Qingqing, aku tahu, kamu selalu menyulitkannya, aku juga tahu, ini bisa dianggap sebagai konflik di antara wanita. Namun, kakakmu ingin terlibat dalam pernikahan orang lain. Dia ingin menjadi orang ketiga, dan keluargamu tidak hanya tidak berhenti, tetapi juga berkontribusi pada api. Jangan lakukan kepada orang lain apa yang tidak Anda inginkan, pendekatan keluarga Anda benar-benar menjijikkan. Petik 2. Su Zijin juga marah. Kamu banyak bicara omong kosong, apa kamu masih menyukainya sekarang? Ni Zining mengangguk dan langsung mengakui, ya, aku menyukainya. Menyukainya dari dulu hingga sekarang. 1883 pilihan 33. Su Zijin benar-benar marah. Dia melakukan segala sesuatu untuk dirinya sendiri dan memutuskan untuk menikah. Sampai sekarang, dia masih sangat menyukai wanita jalang itu. Oke, Ni Zining, akhirnya kamu mengatakan hal ini. Su Zizhen menggigitnya dengan marah, ingin menggigit Ni Zining. Untuk berapa banyak hal yang aku lakukan, kamu masih bertahan. Petik 2. Aku pikir dia kenapa? Ni Zining juga menyerah. Aku pikir dia jujur. Meskipun aku menyukai, aku menghormati keputusannya. Dia adalah istri Leng Xicheng, dia memiliki keluarganya, dia ingin menghindari hal yang buruk. Aku hanya menyukai di dalam hatinya, dan aku tidak pernah berpikir untuk memisahkan keluarganya dan Leng Xicheng dan terlibat dalam pernikahannya. Tidak seperti kalian. Kamu, Su Zijin tidak pernah begitu marah, juga tidak pernah begitu frustrasi. Dia telah melakukan apa yang dia lakukan kepada banyak orang, kepada Gu Qingqing, kepada keluarga Gu, kepada orang lain, bahkan kepada orang tua yang mencintainya, tetapi hanya kepada Ni Zining, dia telah tergila-gila dan mencintai sampai ke tulang. Namun, dia selalu tidak menyukainya. Apa yang terjadi pada kita? Aku hanya membenci Gu Qingqing, mengapa aku harus bersumpah? Gu Qingqing, kenapa dia? Kenapa kamu selalu menyukai Gu Qingqing? Kamu harus tahu bahwa dia sudah menikah, dan kamu adalah pertunanganku. Aku hanya tidak ingin dia baik, aku hanya ingin dia ditinggalkan oleh Leng Xicheng. Kenapa dia? Dia tidak sebanding denganku, dia seharusnya tidak pernah muncul dalam kehidupan kita dan tidak seharusnya ada di dunia ini. Petik 2. Ternyata Su Zijin hanya sedikit cemburu dan memandang rendah Gu Qingqing, tapi sekarang, sejak menikah dengan Leng Xicheng, apalagi mengetahui bahwa dia adalah putri kandung ayah dan ibu, ia tidak hanya membenci Gu Qingqing, dan samar-samar dia merasa sedikit takut. Ketakutan akan terungkap suatu hari nanti. Semua yang dia miliki,
Identitas nona kedua keluarga Su yang dia banggakan, dan cinta ayah dan ibu, serta status dan uang yang membuat semua orang iri, semuanya akan diambil oleh Gu Qingqing. Gu Qingqing adalah tantangan terbesar dalam hidupnya. Ia ingin Gu Qingqing menghilang selamanya di dunia ini. Dia siap mencoba segala hal yang membuatnya menderita. Pertengkaran antara kedua orang tua juga menarik perhatian orang tua di lantai bawah, dan beberapa orang naik ke atas dan berdiri di pintu rumah untuk mendengarkan. Terutama ketika mereka mendengar dua orang bertengkar, beberapa orang tua berdiri di pintu dan tidak bisa duduk diam. Zhen Xiaoya segera membujuk, "Zining, kamu adalah seorang pria, biarkan saja." Ni Zining sudah lama tertekan. Dia sudah lama berencana untuk melepaskan Gu Qingqing, tetapi mengapa Su Zijin datang untuk mengganggunya? Jika dia tidak mencari Gu Qingqing, mereka akan menikah dengan baik dan hidup dengan baik. Gu Qingqing tidak akan memikirkan wanita lain dan akan mempertahankan rumah kecilnya dengan sepenuh hati. Apakah ini tidak baik? Semakin dia seperti ini, dia hanya akan semakin marah dan peduli. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Ni Zining sangat marah. Aku tidak ingin menerima istri yang tidak adil. Aku bisa menanggungnya tidak peduli seberapa keras dirimu, tapi jika kamu terus seperti ini, aku tidak akan menerima pernikahanmu. Petik 2. Setelah berbicara, Ni Zining keluar dengan marah. Tepat di pintu, saya melihat orang tua yang khawatir mengemudi masuk. 1884 pilihan 34. Terutama ketika Zhen Xiaoya dan Ni Shize mendengar bahwa putranya tidak akan menerima pernikahan, seluruh popularitasnya hampir pingsan. Anak yang tidak berbakti ini mengatakan bahwa tidak ada yang lebih buruk dari 3. Dia telah melemparkan mereka ke pernikahan 2 kali, dan kali ini dia akan datang lagi untuk ketiga kalinya. Ni Shize meraih lengan putranya dan berkata, "Zining, minta maaf. Apa yang kamu katakan? Sang Xia sangat baik padamu, dan kamu hampir membuatnya menangis. Apakah kamu layak untuknya?" Di sisi lain, Li Hongrui maju 2 langkah untuk menghibur putrinya. Su Zijin benar-benar gemetar karena kata-katanya, dan matanya memerah. Ni Zining tidak banyak menyalahkan dirinya sendiri atas wajahnya, dia hanya berkata, "Ayah, Ibu, saya tahu bahwa saya memiliki banyak kekurangan, tetapi saya tidak tahan bahwa calon istri saya adalah orang yang tidak bermoral." Petik 2. Hati Wei Yai tidak benar. Begitu kata-kata ini diucapkan, tidak hanya Su Zijin, tetapi juga Li Hongrui dan Su Zongsu, serta Ni Shize dan Zhen Xiaoya di sini. Ketika masih muda, ekspresi Ni Shize menjadi suram, dan suaranya juga sangat keras. "Zining, minta maaf. Kau seorang pria, apakah itu pantas? Mohon maaf." Petik 2. Ni Zining tidak, dia mengangkat dagunya, "Ayah, saya dapat mengakui kesalahan saya dalam segala hal di masa lalu, aku tahu. Baik aku juga tahu kalau aku sangat menyesal, aku bisa berubah, aku bisa menerima apapun, namun, aku tidak bisa menerima nilai-nilainya, etika berbeda dari saya. Dia tidak memiliki dasar moral untuk melakukan sesuatu dan tidak bermoral. Saya tidak akan pernah setuju dengan pendekatan dan konsep ini. Bahkan jika kita menikah, kita akan datang di masa depan karena berbagai hal. Jika dia tidak sejalan dengan 3 pandangan saya benar-benar tidak bisa membayangkan seperti apa kami bersama. Aku tidak bisa menyetujui pernikahan kita. Apa katamu?" Wei Ai baru saja mengatakan bahwa hatinya tidak benar, bahkan, dia tidak memiliki dasar moral untuk melakukan sesuatu, dan dia tidak melakukan apapun, mengatakan bahwa beberapa orang tua di sisi lain marah, terutama Su Zongsu dan Li Hongrui. Melihat Ni Zining seperti melihat musuh, dia ingin merobek mulutnya. Yang satu ini, tidak benar. Yang satu ini, tidak memiliki dasar moral dalam melakukan sesuatu dan tidak melakukan apapun. Ternyata aku salah lihat. Tuan muda Ni begitu, berperasaan dan jujur, standar tinggi dan ketat, contoh moral. Tiba-tiba, Su Zongsu berbicara. Dia mencibir beberapa kali, dan orang-orang di ruangan itu mendengarkan dengan sedikit keseluruhan. Ni Shize dan Zhen Xiaoya mendengarnya. Su Zongsu jelas muak dan marah pada Ni Zining. Mungkin tidak hanya pernikahan yang mengganggu, tetapi juga kerjasama antara kedua keluarga mereka. Mereka segera keluar untuk menyelesaikan permainan. Ni Shize berkata, "Apa yang kamu katakan? Jangankan kamu dan Sang Xia yang akan segera menikah, katakan saja kamu adalah seorang pria dan Sang Xia adalah seorang wanita.
Bagaimana bisa pria dewasa mengatakan hal yang keterlaluan? Cepat minta maaf. Petik 2. Tanpa diduga, Ni Zining masih berleher dan menenangkan diri dengan tegas. Ayah dan ibu, aku bisa meminta maaf atas cara bicaraku, tapi aku tidak berpikir ada yang salah dengan apa yang aku katakan. Aku memang berselisih paham dengan Su Zijin. Bahkan setelah menikah, aku tetap akan menjalin hubungan. Karena itu, aku merasa bahwa tidak menikah adalah rasa hormat terbesar untuk satu sama lain. Maaf, aku tidak bisa melanjutkan pernikahan. Petik 2. Lagi, kalimat Ni Zining mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Terutama Su Zijin, dia hanya membuat jebakan kecil untuk mencoba Ni Zining, kenapa dia langsung putus. 1885 pilihan, 35. Dia sedikit tertutup, terutama kali ini ketika melihat ekspresi Ni Zining, wajahnya tidak banyak berubah, tetapi wajahnya serius, seolah-olah setiap kata dan setiap kalimat yang dia ucapkan tulus dan tidak ada penyesalan seumur hidup. Dia tahu bahwa Ni Zining, meskipun dia biasanya lebih diam, tetapi jarang ada waktu serius seperti itu, tetapi ekspresi seperti itu seringkali berarti bahwa dia tidak akan mengubah keputusan yang dia buat saat ini. Dia telah bertekad di dalam hatinya berkali-kali. Dia benar-benar terkejut dan marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mencoba pernikahannya dengan santai dan segera berkata, "Ni Zining, kau pikir kau bisa melakukan ini padaku?" Dia bertanya pada dirinya sendiri, kapan dia akan meminta maaf padanya. Berniat baik kepadanya, demi masa di dekatnya dan perkembangan keluarga Ni, dia tidak ragu untuk berduka dengan orang tuanya dan mengatakan hal-hal baik untuknya, hanya untuk mendukung keluarga Ni di masa depan. Demi masalah kecil ini, dia mau bilang putus padanya. Ngomong-ngomong, kamu masih tidak bisa melupakan Gu Qingqing, Ni Zining, jangan berpura-pura jujur. Su Zijin berkata sampai sini, dan dia juga berani, dan bertanya kepada Ni Zining dengan mata merah, bukankah kamu melakukannya untuknya, karena kita menindasnya, apakah kamu tidak bisa melihatnya? Apa yang Anda pasang untuk menjadi tinggi dan hebat? Ada yang salah dengan dukungan keluarga kami untuk kakakku. Wanita seperti Gu Qingqing seharusnya tidak muncul di dunia kami. Petik 2. Sekelompok orang tua memikirkannya lagi, lalu mereka berbicara lagi demi Gu Qingqing. Ni Shize dan Zhen Xiaoya mungkin masih berduka atas kemalangan mereka, dan keluarga Su hampir meledak. Terutama Li Hongrui, dia juga terlibat dalam tes hari itu. Tentu saja dia tahu apa yang membuat putrinya marah. Dari sudut pandang Su Zijin, dia sangat ingin membunuh bajingan ini. Zhen Xiaoya terkejut. Zining, apa yang Wei Yai katakan tidak benar. Bukankah kamu sudah lama tidak berhubungan dengan wanita itu? Kenapa dia lagi? Anak muda Anda sering berdiskusi jika mereka tidak setuju, dan pasangan seperti ini. Tapi tidak ada yang lain, katakan saja kamu sakit. Bagaimana kamu bisa malu untuk menikah di hari-hari ketika menjagamu? Petik 2. Ni Zining mengangguk. Aku sangat malu. Aku benar-benar mengecewakan kebaikan Sang Xia. Dia mengenali orang yang begitu ceria, beberapa orang ini juga sedikit terkejut, tapi Ni Zining mengubah percakapan, dia langsung berkata. Tapi aku tidak menyesal, jika bukan karena ketidakharmonisan konsep, aku akan menghabiskan seumur hidup hanya untuk mencintainya, tapi ketika ide kita tidak bisa bersatu, aku benar-benar tidak bisa menjalin hubungan dengan diri kita sendiri. Petik 2. Kamu, Ni Shize dan Zhen Xiaoya sangat marah, terutama Ni Shize. Tanpa mengucapkan kata pun, mereka langsung menamparnya. Kamu masih manusia, keluarga Ni tidak memiliki putra yang tidak tahu diri seperti kamu. Zhen Xiaoya merasa sedikit sedih ketika melihat betapa sakitnya. Saat itu, karena apa yang dia lakukan kali ini keterlaluan, dia juga merasa malu untuk membujuknya. Ni Zining berdetak, dan ekspresi wajahnya masih datar. Tidak peduli apa yang kalian katakan, sikapku tidak akan berubah. Kalian pernah berkata bahwa jika aku tidak menyetujui pernikahan ini dan aku tidak bisa mewarisi semua keluarga Ni, maka aku tidak akan memiliki bisnis keluarga ini. Saya berharap ada putra yang lebih sesuai dengan keinginan Anda. Dia juga berharap agar Sang Xia bisa menemukan pasangan yang mencintainya dan memikirkan hal yang sama dengannya. Petik 2. 1886 pilihan, 36. Ni Zining berkata begitu kejam, yang membuat Ni Shize dan Zhen Xiaoya tercengang sekaligus, dan tangan Ni Shize bergetar karena marah. Oke, jika begitu, keluar dari sini. Aku tak mau punya anak sepertimu.
Petik 2. Nizining tidak berbicara, dia membungkuk langsung dan membungkuk kepada orang tuanya. Wei Yai meminta maaf kepada orang tuanya, saya tidak dapat memenuhi harapan Anda. Saya dapat mendengarkan Anda tentang hal-hal lain, dan hanya peristiwa seumur hidup saya, maaf saya tidak dapat berkompromi. Petik 2. Jadi, kamu melakukannya demi Gu Qingqing. Jika bukan karena dia, kamu tidak akan meninggalkanku seperti ini. Melihat bahwa keadaan tidak bisa pulih, mata Su Zijin memerah menatapnya. Suaranya tajam, ia mengepalkan erat-erat, seolah-olah ia telah mengerahkan kekuatan untuk mengawasi dengan ganas. Nizining menenangkan, mengerutkan kening, saya tidak bisa jatuh cinta dengan Anda. Banyak dari konsep kami tidak bersatu. Jika bukan karena cinta, kami tidak dapat mengubah hubungan keluarga. Bahkan jika kami dipaksa untuk bersama, tidak ada kebahagiaan. Daripada dua orang menderita di masa depan, lebih baik segera putuskan hubungan dan hindari tragedi yang lebih besar. Petik 2. Tragedi apa? Itu karena Gu Qingqing, itu karena dia. Su Zijin menjadi emosional. Ia telah mengenal Nizining selama 20 tahun, dan berada di sisinya selama 20 tahun. Ia telah mengenal Nizining paling lama, dan juga paling lama menemaninya. Namun, dia tidak lebih baik dari Gu Qingqing yang dibesarkan di rumah pengasuhnya. Jika di masa lalu dia masih membenci Gu Qingqing, merasa jijik, dan sedikit takut, saat ini dia benar-benar ingin menikam Gu Qingqing dengan pisau. Bukan demi Gu Qingqing, aku juga tidak akan bersamamu. Nizining mengernyit. Kamu masih bilang bukan karena dia. Kamu baru saja mengakuinya. Kamu masih menyukainya. Suara Su Zijin berubah. Satu tangan terulur dan mencucuk langsung menusuk wajah Nizining, seolah ingin menyiksa jantungnya. Nizining berkata, aku yang menyatakan, tapi aku menyukainya adalah urusanku, tidak ada kedamaian di dalamnya. Selain itu, kesukaanku bukanlah kesukaan antara teman pria dan wanita, tetapi kesukaan teman dan teman sekelas selama bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun berlalu, cinta pertama tidak lebih dari mimpi lama 3 tahun yang lalu. Dia mengakui bahwa dia masih sangat menyukai Gu Qingqing, tetapi dia juga tidak akan mengganggu keluarganya, juga tidak ingin keduanya terus bersama. Dia bisa hidup bersama satu sama lain dan berharap dia bisa hidup bahagia adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Su Zijin benar-benar tidak tahu apakah dia menyukainya atau marah karena kebiasaannya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Gu Qingqing benar-benar mampu. Leng Xicheng ditinggalkan di sana dan segera mencari cadangan ban. Yang paling bodoh bukanlah Nizining, tapi dia. Dia yang bodoh. Mengapa ia tidak membunuh Gu Qingqing lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya? Pada saat itu, ia masih menjadi putri pengasuh. Ia tidak memiliki banyak kekuatan. Jika dia mengambil tindakan lebih awal, Gu Qingqing sudah tidak ada masalah lagi. Aku benar-benar menyesal karena tidak mengusir Gu Qingqing lebih awal. Tidak membuat keluarga Gu menghilang lebih awal. Karena dia, keluarga Su kami berantakan, dan kakak kami tidak bisa bahagia karena dia. Dia adalah pelakunya. Mendengar ini, Nizining, yang mungkin memiliki sedikit permintaan maaf, secara bertahap menjadi dingin. Jangan melibatkan orang yang tidak relevan. Lupakan saja, meskipun aku mengutarakan, kamu tidak akan mendengarkan, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada jalan lain. Petik 2. 1887 pilihan 37. Sang Xia hanya berharap kamu bisa lebih baik ke dunia di masa depan, dan tidak melakukan apapun untuk menyakiti orang. Itu saja, meskipun kami sudah putus, saya juga berharap Anda bisa hidup dengan baik. Ayah dan Ibu, Paman Su, Bibi Li, maaf karena telah berhubungan, saya tidak bisa mencapai niat Anda. Setelah pengungkapannya, ia membungkuk dengan hormat kepada orang tua dan orang tua keluarga Su. Akhirnya, ia membungkuk kepada Su Zijin. Setelah itu, ia benar-benar berbalik dan pergi, dan wajahnya tidak menunjukkan nostalgia. Zining, jangan pergi. Ketika Su Zijin benar-benar melihat Nizining berbalik dan meninggalkan mereka semua di belakang, Su Zijin seperti menemukan sesuatu dan segera menutup pagar untuk mencoba menghentikan Zining. Zining, petik 2. Nizining benar-benar membuat keputusan kali ini. Jika Anda tidak mencintainya, Anda dapat memaksa diri Anda untuk memiliki kasih sayang dan persahabatan, tetapi bahkan standar dan norma moral untuk hidup berbeda. Bagaimana Anda bisa bergaul dengan kedua orang di masa depan? Kecepatan kaki Nizining tetap tidak berubah,
dia menuruni tangga dan berjalan langsung keluar setelah melewati aula. Su Zijin mengikuti ke jendela Ni Zining. Ni Zining bahkan tidak menoleh dan langsung berjalan keluar rumah. Su Zijin yang panik segera berlari menuruni tangga dan langsung mengejarnya. Semula ketika Ni Zining turun, keempat orang tua itu pun berdiri dengan wajah serius, meskipun Zhen Xiaoya sedikit kasihan pada putranya, tapi tidak mengejar juga, sampai Su Zijin berlari, dia juga mengikuti. Kedua orang itu mengejar Ni Zining yang berjalan ke depan pintu, dia sudah masuk ke dalam mobil, tunggu sampai mereka datang. Ni Zining kebetulan menyalakan mobil. Ni Zining, Ni Zining. Su Zijin memaksa keluar sebelum mobil itu pergi, dan jendelanya tidak tertutup. Dia memegang jendela dengan kedua tangannya. Ekspresinya agak ngeri dan sedikit khawatir. Ni Zining, jika kamu pergi, kita berdua akan benar-benar mati di masa depan. Aku tidak akan berbaikan denganmu lagi, keluarga Su dan keluarga Ni juga akan menjadi musuh seumur hidup. Petik 2. Dia sama sekali tidak peduli tentang ini. Setelah mendengarkan, dia hanya menoleh ke belakang dan menatap. Tolong minggir, saya akan mengemudi. Petik 2. Su Zijin terdiam sejenak. Setelah itu, Ni Zining langsung menyalakan mobil dan melaju keluar. Su Zijin mengejar 2 langkah. Ni Zining, Ni Zining. Ni Zining tidak berhenti sama sekali, dan knalpot mobil mengeluarkan aliran udara dan langsung melaju keluar. Ni Zining, berhenti. Su Zijin tidak bisa berhenti, dia hanya bisa melihat mobil melaju di depannya. Tidak hanya Su Zijin, tapi Zhen Xiaoya juga memanggil putra dari belakang. Tidak lama kemudian, 3 orang lainnya mendekat. Terutama 2 orang dari keluarga Su, melihat Su Zijin seperti akan terus mengejar mobil, Li Hongrui memeluk putrinya dengan penuh rasa sakit hati. Petik 2. Apa yang diinginkan pria seperti itu? Tidak tanggung-tanggung, dia juga tidak menghargaimu. Dia tidak bersamamu adalah kerugiannya. Ibu akan mencarikan kamu seorang pria yang 100 kali lebih baik darinya. Di samping itu, ketika melihat Ni Shize datang, Zhen Xiaoya tidak peduli apa yang dia katakan, dia langsung menarik lengan suaminya. Suamiku, Zining, dia. Petik 2 tanda seru. Itu karena dia terlalu memanjakannya dan membuatnya melakukan hal yang keterlaluan. Saat mengutarakan, dia masih melihat orang tua keluarga Su dan meminta maaf. Zining, kami tidak tahu apa-apa, jadi aku akan memberikan pelajaran ketika kembali. Petik 2. Aku khawatir Tuan Muda tidak akan menyukai orang seperti kita. Su Zongsu juga menampilkan dingin. Ia menoleh dan melihat putrinya yang masih ingin keluar. Ia langsung berteriak, menangis kenapa? Tanpa dia, masih ada banyak orang yang ingin bertunangan denganmu. Kami tidak bisa menandingi keluarga Ni. Pernikahan ini, tidak perlu. 1888 pilihan 38. Ni Shize dan Zhen Xiaoya tercengang, terutama Ni Shize. Dia adalah orang pertama yang keluar dan berkata, sayang, aku akan membawa anak yang tidak berbakti itu kembali dan memintanya untuk meminta maaf. Dia pasti telah dibujuk oleh wanita itu untuk melakukan hal yang tidak masuk akal seperti ini. Aku tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Su Zongsu meraih putrinya dengan satu tangan, menoleh dan memelototinya, lalu berkata, apa, kerabat, batalkan. Petik 2. Sayang, jangan begitu. Ning kami masih kecil, aku pasti akan mendidiknya dengan baik dan tidak akan membiarkannya melakukan hal-hal yang berlebihan. Petik 2. Ni Shize melihat Su Zongsu marah dan segera melangkah maju untuk mencoba membujuknya. Su Zongsu hanya mencibir. Tidak perlu. Apa yang Tuan Ni lakukan? Saya pikir dia tahu betul dan mengerti. Kami berbeda dari Tuan Muda Ni. Kami memiliki 3 pandangan yang salah. Kami tidak memiliki moralitas. Bagaimana kami bisa cocok dengan Tuan Muda Ni yang benar dan jujur? Bukankah dia sudah mengatakannya? Jika memang begitu, kenapa dia mengatakan omong kosong? Mundur. Petik 2. Ni Shize benar-benar panik kali ini. Jika membatalkan pernikahan, sesuai dengan sikap keluarga Su, jangankan bekerja sama, mungkin dia akan menjadi musuh di masa depan. Dia tidak bisa membujuknya, dan segera menarik lengan istrinya. Zhen Xiaoya mengerti. Meskipun dia masih gugup, dia tetap bergegas menghentikan Li Hongrui. Petik 2. Jangan khawatir, kami pasti akan membiarkan Zining bertanggung jawab. Sang Xia adalah anak yang selalu kami sukai,
dan kami tidak akan membiarkan Zining melakukan hal yang keterlaluan ini. Kami juga tidak akan membiarkan dia mengganggu wanita lain lagi. Di mata kami hanya ada seorang menantu perempuan. Petik 2. Li Hongrui juga mencibir dan langsung menepuk tangan Zhen Xiaoya. Tidak perlu. Meskipun kami memiliki sedikit temperamen, kami juga dibesarkan oleh Jin Zunyu. Dia menyukai Ni Zining, dan kami juga ingin memanjakannya. Tapi bukan berarti anakmu meninggalkannya lagi dan lagi, kita juga harus mentolerirnya lagi dan lagi. Keluarga Su kami jelas dan masuk akal, bukan perjodohan kuno. Dia tidak ingin menikah, kami tidak akan memaksanya untuk menikahi kami. Petik 2. Dia juga sudah cukup bersabar. Dulu, ketika Ni Zining mengalami kecelakaan mobil, ia juga menyaksikan keluarga Ni datang dan Gu Qingqing ada di depan ranjangnya. Ni Zining masih tidak bisa melupakannya. Jika bukan karena putrinya hidup dan mati bersamanya, dengan temperamennya, pria licik seperti Ni Zining akan dipotong menjadi 17 atau 18 bagian. Dia dan suaminya menarik Su Zijin pergi. Su Zijin tampaknya sedikit tidak rela. Dia terus melihat ke arah Ni Zining, dan matanya masih tidak rela. Li Hongrui juga sangat marah. Dia bertukar pandangan dengan suaminya. Keduanya melancarkan serangan sengit dan langsung menarik putrinya dan memasukkannya ke dalam mobil. Setelah itu, kedua orang itu segera naik ke mobil. Sebelum menutup pintu, Ni Shize dan Zhen Xiaoya bergegas maju. Sayang, jangan pergi. Keluarga. Petik 2. Keluarga Su juga tidak peduli dengan penahanan mereka. Mereka langsung menutup pintu dan menginjak pedal gas. Mobil pun langsung melaju keluar. Di kursi belakang mobil, Li Hongrui masih memeluk Su Zijin dan membenamkan kepalanya di pelukannya untuk menghibur. Putrimu tidak perlu takut, kami pasti akan menegakkan keadilan untukmu. Ni Zining bukanlah apa-apa, kami akan menemukan 10 kali lebih baik darinya untuk Anda, bukan 100 kali lipat pria. Petik 2. Di samping, Su Zongsu juga menghiburnya. Ya, Ni Zining tidak punya mata, dia tidak layak untuk putri kita. Petik 2. Su Zijin menjulurkan kepalanya dari pelukan ibunya. Matanya menatap dirinya di kaca spion untuk waktu yang lama. Matanya seolah memancarkan cahaya dingin, dan satu persatu keluar dari giginya. Gu Qingqing. Petik 2. 1889 pilihan 39. Gu Qingqing, King. Petik 2. Di sebelahnya, Li Hongrui yang tidak tahu apa-apa memeluk putrinya dengan sedih. Gu Qingqing mana yang bisa dibandingkan dengan kamu? Dia termasuk apa? Meskipun Su Zongsu tidak berbicara, ia memegang tangannya erat-erat, seolah ingin menghiburnya. Entah kenapa, awalnya Su Zijin sangat membencinya, tapi sekarang tiba-tiba muncul pikiran yang mengerikan di pikirannya. Dia tiba-tiba bangkit, meraih tangan Li Hongrui, dan matanya sangat serius. Bu, mungkin kamu membantu saya. Li Hongrui terkejut. Dia jarang melihat putrinya memohon padanya dengan begitu hati-hati. Putrinya selalu menjadi putri kecil yang dimanjakan oleh mereka. Dia takut rusak di mulut dan jatuh di telapak tangan. Dia tumbuh dalam mencengangkan orang luar sejak dia masih kecil. Setelah dewasa, meskipun putrinya sedikit sombong dan keras kepala, baik di depannya sendiri maupun di depan orang lain, dia terlihat seperti seorang putri kecil yang tidak takut pada apapun. Mengapa dia pernah menderita penderitaan seperti itu? Tetapi demi seorang pria, dan dia juga tidak bertanggung jawab, dia menjadi begitu berhati-hati dan meminta bantuan. Karena dia sulit melahirkan, dia hanya memiliki seorang putri dalam hidupnya, dan dia ingin memberikan seluruh dunia padanya. Dia segera naik dan memeluknya, seolah ingin seperti ketika dia masih kecil. Hua-hua, pesan, apa yang perlu kita lakukan? Ayah dan aku akan ikut. Di tempatnya, Su Zongsu juga mengangguk. Gu Qingqing merebut priaku dan terus mencapai keluarga Su. Ia mengejekku berkali-kali, aku ingin dia hidup, tidak, seperti, mati. Ketika dia mengatakan bahwa hidup lebih baik daripada mati, ada cahaya dingin yang kuat di matanya, seperti pedang tajam, yang sangat ingin menusuk jantung Gu Qingqing ke 70 atau 80 lubang. Li Hongrui segera mengangguk. Gu Qingqing ini apa? Dia juga berani datang ke keluarga Su. Tenanglah, ibu tidak akan membiarkan keluarga Gu dengan baik. Meskipun Su Zongsu tidak berbicara, pandangannya agak tajam saat itu. Ia dengan cepat berkata, petik 2. Su Zijin mengangguk. Hanya saja, ketika dia menunduk, ekspresi kejam seperti serigala melintas di matanya.
Gu Qingqing, kamu merebut priaku, statusku, pekerjaanku, dan segalanya, aku akan membiarkanmu mati di tangan orang tua kandungmu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat yang sama, Villa Xishan. Ni Zining baru saja menyetir sendiri, dia berhenti di pintu lagi, ingin masuk, tetapi diblokir oleh penjaga. Ni Zining sedikit mengernyit. Untuk sesaat, ia benar-benar ingin menyetir langsung ke dalam mobil. Dia menahannya, menelepon Gu Qingqing, dan benar-benar meminta untuk sibuk. Dia diblokir. Dia berhenti sejenak dan menelepon Leng Xicheng lagi. Tidak ada yang menjawab panggilan pribadinya dan menelepon nomor pekerjaannya lagi. Kali ini, dia baru saja bertanya. Di mana Direktur Leng? Petik 2. Suara gadis di sana seharusnya adalah asisten direktur, suaranya manis. Perusahaan mana Anda? Presiden Leng sedang sibuk sekarang. Jika ada yang Anda butuhkan, silakan tinggalkan nama dan kontak Anda. Petik 2. Ni Zining hampir pingsan karena marah. Apakah urusan pribadi tidak boleh? Suruh dia angkat teleponnya. Maaf, Tuan Leng tidak bisa menjawab telepon sekarang. Tolong tinggalkan nama dan nomor kontak Anda. Ni Zining langsung menutup telepon, menginjak pedal gas, memutar setir, dan berbunyi lagi. Li Yuyu, ini aku, Ni Zining, ada yang ingin aku katakan padamu. Petik 2. 1890 pilihan, 40. Pada malam hari, Leng Xicheng menelepon dan kembali. Ada sedikit masalah di kantor malam ini, jadi aku tidak akan kembali. Petik 2. Gu Qingqing tidak bereaksi. Setelah beberapa saat, ketika Leng Xicheng mengira ia tidak ada di samping telepon, ia baru menjawab dengan tenang. Aku mengerti. Satu kalimat itu membuat hati Leng Xicheng yang masih bergantung di udara kembali ke posisi semula dalam sekejap. Nada suaranya juga jauh lebih lembut. Tugasku tidak berat, aku bisa kembali besok. Setelah pekerjaanku selesai, aku bisa pergi bermain dengan Anda. Kau mau pergi kemana? Kenapa? Apa kamu masih ingin menyuruh 4 pengawal untuk mengikutinya? Suara Gu Qingqing terdengar agak sarkastik, dan Leng Xicheng tiba-tiba bertanya pada waktu yang lama. Dia menjawab dengan perlahan. Bagaimana bisa? Setelah kamu sudah merawat tubuhmu, kamu bisa keluar. Petik 2. Gu Qingqing menjawab dengan pelan dan tidak menjawab. Leng Xicheng tidak tahu harus mengatakan apa untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, apakah kita harus terus seperti ini? Suasana hati Gu Qingqing yang semula tenang tampak dipenuhi ribuan emosi, semuanya tertutupi olehnya, seperti kabut yang suram, dan tidak bisa dihindarkan. Arus udara ini terlalu sulit untuk ditahan, dan dia tidak berani membiarkan Leng Xicheng di seberangnya mendengar suara. Bahkan jika dia mengeluarkannya, dia tetap berbisik dan panjang. Ketika menghisapnya, dia menghembuskan napas di tenggorokannya selama beberapa saat. Dia berkata, Xicheng, kamu tahu, sebenarnya. Leng Xicheng buru-buru memotongnya. Apa yang ingin kamu makan? Kubawakan saat aku kembali besok. Aku ingat kau suka makan dan aku akan membawakan 1 porsi untuk disiarkan di Great Backstreet. Bahkan jika kamu tidak suka malam, kamu harus makan sesuatu. Perutmu tidak enak. Petik 2. Gu Qingqing ingin berbicara beberapa kali, tapi baru saja ia membuka mulutnya, Leng Xicheng buru-buru berkata. Kamu istirahat dengan baik, sampai jumpa. Sang Xia kemudian menutup telepon, seolah-olah dia tahu apa yang ingin dia katakan tanpa berbicara. Setelah menutup telepon, Sekretaris Cheng masuk sambil membawa kopi. 1 cangkir diberikan kepada Su Zipei dan 1 cangkir diletakkan di meja Leng Xicheng. Leng Xicheng duduk di kursi berputar dengan kaki terlipat, berkerut ke dalam mencubit meremas ponselnya dan menghancurkan wajahnya. Sekretaris Cheng melihat ke arah Su Zipei yang ada di sebelahnya. Su Zipei sedikit menenangkan. Sekretaris Cheng tidak tahu bagaimana harus berbicara. Setelah beberapa saat, dia bertanya. Leng Xicheng tiba-tiba menghentikan ponselnya. Sekretaris Cheng mengira ia akan mengatakan sesuatu dan bertanya. Tuan Leng, Santiago. Hari ini, Leng Xicheng tetap tinggal, dan bahkan Su Zipei, yang sudah optimis dengan penyakitnya, tiba-tiba kembali karena perjanjian kerjasama yang tanda tangani mereka di San Diego tidak berjalan dengan baik. Ini adalah pertama kalinya kerjasama dengan Amerika Selatan dan dipimpin oleh pemerintah, sehingga kredibilitasnya jauh lebih tinggi. Keluarga Leng dan keluarga Su juga menyumbangkan banyak uang di dalamnya. Mereka ingin berkembang dari awal. Siapa sangka,
Bos kerjasama di sana ternyata adalah perusahaan yang pendek. Setelah mengambil sejumlah besar modal awal, mereka menghilang tanpa jejak. Jangankan uang yang sudah habis, proyek ini juga melibatkan transformasi grup Leng di masa depan, yang sangat penting. Selain itu, hal seperti ini benar-benar menusuk Leng Xicheng. Hal yang paling mencuri perhatian adalah ketika masalah ini baru saja sampai ke telinga mereka, wartawan pun mendengar kabar itu. Awalnya, Leng Xicheng menekan para pemegang saham yang ingin bergerak dengan sangat keras. Ditambah lagi, masalah ini benar-benar semakin parah. Apalagi Su Zipei tidak bisa berdiri sendiri, bahkan dengan kursi roda di kakinya, dia menggerakkan ke perusahaan. Selanjutnya bab 1891 selamat tinggal 1.